Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa na'udzubika min hali ahlin nar. Allahumma rizqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Jadi insyaallah kita akan mengulang kembali dari awal kitab Mukhtasar Sulam Taufiq. Kitab yang ada di hadapan masing-masing dari kita adalah kitab Mukhtasar As-Sulam Taufiq yang diringkas oleh seorang alim, seorang hafidz, seorang muhaddis bernama Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari yang dikenalnya dengan Mukhtasar Abdullah Al-Harari. Al-Kafilah bi'ilmiddin ad-daruri, yang mana kitab ini mencakup ilmu agama yang pokok. Artinya apa yang dimaksud dengan ilmu agama yang pokok adalah ilmu agama yang wajib dipelajari oleh masing-masing setiap individu dari mukallaf. Dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Talabul ilmi, bahasanya kan begitu. Menuntut ilmu diwajibkan atas setiap individu muslim. Kalau dilihat dari konteks nahwu, kata al-ilm di situ ma'rifat, ada alnya. Jadi ilmu yang dimaksud itu diketahui. Jadi menuntut ilmu wajib. Ilmu apa yang wajib dituntut? Ilmu apa yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim yang mukallaf adalah ini, ilmu din ad-daruri, atau yang disebut dengan para ulama yang lain, mereka menyebutnya dengan ilmul hal. Ilmul hal. Karena ilmu ini adalah berkaitan dengan pokok-pokok dari ilmu agama, mencakup tentang pokok-pokok keyakinan, bagaimana keyakinan seseorang sah, bagaimana cara seorang mengenal terhadap Allah, mengenal terhadap Rasulullah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Setelah imannya sah, dijelaskan tentang perkara-perkara yang merusak keimanan, atau yang disebut dengan kitab Ar-Riddah, Babur Riddah. Yang di situ dibahas tentang perkara-perkara yang merusak keimanan seseorang. Kenapa? Tujuannya agar bisa menghindari hal-hal tersebut, agar senantiasa dia bisa menjaga keimanannya. Dan begitu. Kemudian dilanjut masuk kepada pembahasan Kitabut Thaharah, Kitabus Salat, tentang bagaimana cara bersuci. Orang kan butuh bersuci. Orang balik mau mengerjakan sholat, terlebih dahulu kan butuh wudu. Bagaimana cara wudu yang sah? Orang kalau seandainya wudunya saja tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Orang kalau bersucinya aja salah, kan berarti otomatis nanti sholatnya itu membawa sesuatu yang najis misalkan. Nah, dijelaskan di sini. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan wudu, masuk kepada perkara atau pembahasan sholat, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana sholat yang sah, rukun-rukun sholat apa aja, perkara yang membatalkan sholat apa aja, itu semua adalah wajib kita ketahui, wajib kita pelajari, oleh karena berkaitan dengan ibadah sehari-hari kita. Orang kalau tidak mengetahui rukun dan syarat sholat, bagaimana orang sholatnya mau sah? Nah, benar nggak? Begitu juga kalau misalkan orang terkena kewajiban zakat,
mampu untuk melakukan haji, wajib mempelajari itu semua. Disusul dengan setelahnya puasa. Orang sekedar dengar Allahu Akbar langsung buka. Kalau Ramadan misalnya begitu, tahu-taunya apa? Orang lagi apa misalkan. Nggak bisa, harus ada ilmunya terlebih dahulu. Nah, dalam Ibnu Raslan dalam Zubad dijelaskan waman ya'mal bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi orang yang beramal artinya melakukan praktek-praktek amal kebaikan tanpa didasarin dengan ilmu, maka apa? Amalnya itu mardudatun, tertolak, tidak diterima. Dijelaskan selanjutnya tentang permasalahan muamalat. Orang sekarang butuh jual beli, butuh transaksi. Wah, apalagi di zaman sekarang banyak sekali transaksi yang istilahnya abrak lah. Itu semua adalah harus sesuai sejalur dengan koridor syariat. Sejalur dengan koridor syariat. Kemudian dibahas tentang maksiat-maksiat, kewajiban-kewajiban hati terlebih dahulu. Kewajiban-kewajiban hati memiliki kewajiban. Maksiat-maksiat hati, hasad, dengki, ghibah, namimah dan lain sebagainya. Maksiat-maksiat anggota badan, tangan, kaki, telinga. Tujuannya adalah orang agar bisa menghindari, meninggalkan maksiat-maksiat yang yang dijelaskan di dalam kitab ini. Orang mempelajari keburukan seperti mempelajari maksiat-maksiat bukan tujuannya orang untuk melakukannya, akan tetapi agar dia bisa menghindari, meninggalkan perbuatan tersebut. Karena definisi dari takwa apa itu? Definisi dari takwa sendiri adalah apa? Adaul wajibat wajtinabul muharramat. Melakukan setiap perkara-perkara yang diwajibkan dan meninggalkan setiap perkara-perkara yang diharamkan. Orang bagaimana sampai kepada derajat takwa kalau hal-hal yang diwajibkan aja nggak tahu? Orang bagaimana sampai kepada derajat takwa kalau hal-hal yang diharamkan aja nggak tahu? Gitu. Nah, maka insya Allah akan kita mulai kajian kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, muallif di sini memulai karangan kitabnya dengan bismillah, sebagaimana muallif yang lainnya, di mana setiap ingin mengarang kitab itu biasanya mereka memulainya dengan bismillah. Tujuannya apa? Pertama adalah bertabarruk dengan Al-Quran. Tujuannya adalah tabarruk, artinya tabarruk teh ngalap berkah. Tabarruk teh artinya ngalap berkah. Artinya ngalap berkah, tabarruk dengan Al-Quran. Karena bismillah adalah ayat dari masing-masing atau ayat dari setiap surat di Al-Quran kecuali surat Baro'ah. Artinya apa? Setiap surat dari Al-Quran dimulai dengan bismillah kecuali surat Baro'ah, surat At-Taubah. Nah, kemudian yang kedua adalah mengikuti hadis atau sabda Rasulullah. Hadis sabda Rasulullah bahwa kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta. Artinya apa? Bahwa setiap perkara yang mulia, setiap amal yang memiliki kemuliaan di dalam syariat, ketika amal tersebut tidak dimulai dengan bismillah, maka aqta, artinya apa? Keberkahannya sedikit. Artinya nggak ada keberkahannya. Nggak ada keberkahannya. Nah, ini makanya dari sini dapat kita ketahui tentang pentingnya niat.
Pentingnya niat. Orang misalkan mau makan, bismillah. Bismillah. Jadi pahala. Orang kalau makan doang nggak dapat apa-apa. Kalau tanpa niat. Orang kalau tanpa niat makan, nggak dapat apa-apa kecuali dapat kenyang doang. Tapi kalau makan bismillah dengan niat dia apa? Agar diberikan kekuatan di dalam melakukan ibadah kepada Allah, jadi pahala. Jadi pahala dari makan tersebut, suatu yang mubah makan. Tapi ketika diniatkan di dalamnya, yang membedakan apa? Antara satu dengan yang lain itu apa? Niat. Orang makan biasa, makan tanpa niat, nggak dapat apa-apa, kecuali dapat kenyang doang. Tapi orang kalau makan dibarengin dengan niat yang bagus, yang baik, makan agar diberikan kekuatan untuk melakukan ibadah, jadi pahala makan tersebut. Bersih-bersih. Kalau tanpa niat ya udah dapat bersih ya toh. Tapi kalau dihadirkan dalam diri kita niat agar misalkan orang yang duduk-duduk di sini menjadi nyaman, menjadi tenang, menjadi enak, jadi pahala. Makanya itu hadirkan niat di dalam setiap amal baik yang kita kerjakan. Selain itu juga di antara rahasianya adalah ketika dimulai dengan bismillah, dengan niat yang ikhlas, amal yang sulit atau perbuatan yang akan kita kerjakan yang tadinya sulit gitu akan menjadi mudah. Nah, itu makanya jangan sampai lolos, jangan sampai lepas suatu nilai, suatu istilahnya yang sepele gitu kan, gampang sekalipun melakukannya, tapi apa banyak dilalaikan oleh orang. Dari bangun tidur misalkan, niat hadir niat, saya akan melakukan berbagai amal soleh di hari ini. Bangun, turun, ambil wudhu, sholat subuh, sholat sunnah dulu, sholat subuh, kemudian deres baca Quran. Itu semua dari bangun tidur sampai tidur lagi jadi pahala. Begitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Artinya Tuhan dari setiap segala sesuatu yang masuk dalam keberadaan. Itu yang dimaksud dengan alam. Definisi al-alamin. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayy artinya Dia Allah yang maha hidup. Hidupnya Allah berbeda dengan makhluk. Ketika makhluk hidup dengan ruh, dengan darah, dengan daging, maka Allah tidak membutuhkan kepada itu semua. Hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya makhluk. Al-Qayyum, makna Al-Qayyum adalah bahwa Allah tidak membutuhkan kepada segala sesuatu dari makhluknya. Itu makna dari Al-Qayyum. Allah tidak membutuhkan kepada segala sesuatu dari makhluknya, dan seluruh makhluknya membutuhkan kepada Allah. Itu makna dari Al-Qayyum. Al-Mudabbir, yang mengatur, menentukan, li jami'il makhluqin, terhadap seluruh makhluk, baik perbuatannya makhluk, perkataannya makhluk, keadaan makhluk, itu semua adalah terjadi dengan takdir, dengan tadbir Allah Ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian wassalat, apa makna as-salat?
Ketika orang mengucapkan salawat atas Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad misalkan. Apa makna sholli di situ? Artinya apa? Ya Allah, zid sayyidana Muhammadan syarafan wa ta'ziman. Artinya kita meminta kepada Allah untuk senantiasa memberikan tambahan kemuliaan atas Rasulullah Muhammad. Itu makna salat. Kemudian makna assalam, artinya al-aman, artinya keamanan, keselamatan. Mana salawat ketika orang mengucapkan sholli wa sallim ala Rasulillah misalkan. Artinya apa? Kita wasallim, kita meminta kepada Allah untuk memberikan keamanan, keselamatan atas segala sesuatu yang Rasulullah khawatirkan terhadap umatnya. Itu. Ala sayyidina Muhammadin, kepada Rasulullah sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi. Nah, di sini perlu digarisbawahi kebolehan mengucapkan sayyidina terhadap Rasulullah Muhammad. Jadi orang boleh mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh mengucapkan sayyid terhadap Rasulullah Muhammad. Berbeda dengan kelompok sebelah, kelompok Wahabi. Katanya nggak boleh mengucapkan sayyid kepada Rasulullah. Kelompok Wahabi biasa. Padahal dalam jelas-jelas di dalam hadis dikatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar. Beliau mengucapkan tentang dirinya, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah sayyid. Artinya apa? Pemimpin dari keturunan Bani Adam kelak hari kiamat, dan saya mengucapkan ini bukan karena sebab sombong. Beliau mengucapkan, memanggil tentang dirinya dengan sebutan sayyid. Dalam Al-Quran dijelaskan tentang misalkan Sayyidina Yahya, wa sayyidan wa hasura wa nabiyan minas sholihin. Itu siapa? Sayyid. Dalam Al-Quran dijelaskan tentang Yahya wa sayyidan wa hasura. Rasulullah tentu makhluk paling mulia, sudah barang pasti boleh diucapkan, diitlaqkan sayyid terhadap beliau. Paham itu? Wa ba'du fahadha mukhtasarun. Bermula ini kitab mukhtasar. Ini kitab mukhtasar. Artinya mukhtasar adalah sesuatu yang sedikit lafadznya dan banyak maknanya. Jami'un li aghlabid daruriyat, yang mana kitab ini mencakup kebanyakan perkara-perkara yang doruri dari ilmu agama. Mencakup perkara-perkara yang doruri di dalam ilmu agama, kebanyakan. Artinya apa? Tidak semua yang ada di dalam ini semuanya adalah doruri, tapi mencakup kebanyakan. Ketika dikatakan doruri, artinya apa? Pasti dibutuhkan oleh setiap individu mukallaf. Ya, pasti dibutuhkan atas setiap individu masing-masing dari kita. Karena itu adalah sesuatu yang doruri. Paham itu? Nah, di sini pentingnya amanat di dalam belajar.
amanat di dalam pentingnya menyampaikan ilmu agama, amanat di dalam belajar ilmu agama. Jangan sampai kalian misalkan nulis bukan sesuatu apa yang saya ucapkan. Paham ini? Ini pentingnya amanat di dalam ilmu agama, itu penting. Amanat di dalam ilmu agama itu penting, bahkan lebih penting dari sekedar amanat di dalam urusan harta. Orang sekarang kalau khianat di dalam urusan harta, urusan duit, ribut. Tapi kalau urusan ilmu kagak ada ribut-ributnya. Padahal bahayanya khianat di dalam urusan ilmu agama itu lebih besar ketimbang khianat di dalam sekedar urusan harta. Orang sekarang belajar ilmu agama itu harus dengan amanat, harus penuh dengan amanat. Artinya apa? Tidak menulis, tidak mengatakan sesuatu apa yang tidak disampaikan oleh gurunya. Misalkan karena lagi belajar begini, hatinya jalan kemana gitu, mikirin apa, besok ketemu dengan siapa, mau makan apa, lagi ngaji begini, hatinya kemana begitu, hingga akhirnya apa? Salah paham. Hingga akhirnya apa? Gagal paham. Keluar dari majelis ada yang tanya, oh iya kata Ustadz Khotib, tadi jawaban yang seperti ini begini. Padahal bukan begitu misalnya. Nah itu sama halnya telah khianat. Dan bahayanya kalau misalkan orang tersebut mengambil apa yang kita sampaikan, kemudian sesuatu yang kita sampaikan adalah sesuatu yang salah, lalu dikerjakan sama orang yang sampai kepada dia, itu bahaya, berkaitan dengan agama dia loh. Kalau seandainya berkaitan dengan sah atau tidaknya, atau kalau berkaitan dengan halal atau haramnya. Makanya amanat di dalam ilmu agama itu lebih penting, lebih besar ketimbang amanat dalam sekedar urusan harta. Nah makanya kalau sudah tahu demikian, hendaknya masing-masing dari kita itu hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam ngomong, hati-hati dalam bicara, dalam ngomong. Karena setiap ucapan yang keluar dari kita, baik buruknya atau baiknya atau boleh sekalipun, itu dicatat oleh malaikat. Perkataan baik, perkataan buruk, perkataan yang boleh, semuanya dicatat oleh para malaikat, Raqib dan Atid. Nah, makanya apa? Hati-hati di dalam berbicara. Hati-hati di dalam berbicara. Ada sahabat Abdullah ibn Umar. Beliau menjelaskan al-ilmu salasatun, bahwa ilmu itu ada 3. Kitabun natiqun, artinya yang dimaksud yang pertama adalah Al-Quran. Wa sunnatun madiyatun, yang kedua adalah hadis yang sabit dari Rasulullah. Yang ketiga adalah tidak tahu. Artinya apa? Ketika orang ditanya suatu permasalahan dalam ilmu agama, Ustazah Hilda, ini saya punya pertanyaan, misalkan ini begini permasalahannya, begini. Nah, ada kala yang dijawab dengan salah satu dari 3 ini. Kalau kita punya jawaban sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, ya monggo. Jawaban yang kita miliki seterang matahari di siang bolong, ya silahkan disampaikan, dikasih tahu jawabannya. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu jawaban tersebut, yang ketiga tadi adalah kita katakan kepada dia, la adri. Artinya apa? Saya tidak tahu. Kalau masih remeng-remeng, kalau masih tar dulu, saya bawa kitab saya dulu, nanti saya kasih jawabannya, itu jangan disampaikan yang begitu. Jangan dikasih jawaban kepada orang yang bertanya.
Karena tadi beratnya adalah amanat di dalam menyampaikan ilmu itu besar. Amanat yang di dalam menyampaikan ilmu agama itu sangat besar. Hati-hati. Hati-hati. Terlebih lagi kalau seandainya kaitannya dengan antara kufur dan iman. Berat. Makanya orang harus hati-hati. Terus, allati la yajuzu likulli mukallafin jahluha minal i'tiqad, yang la yajuz, tidak boleh, likulli mukallafin, bagi setiap individu mukallaf, jahluha, bodoh akan perkara daruriyat yang disebutkan di dalam kitab ini. Artinya apa? Gak boleh bodoh, artinya wajib untuk mengetahui, wajib untuk paham, wajib untuk tahu. Minal i'tiqadi, yang di dalamnya mencakup tentang perkara-perkara keyakinan. Wa masaila fiqhiyatin, dan juga permasalahan-permasalahan fikih. Minat taharati ilal haji, dari perkara taharah ilal haji sampai kepada perkara haji, perkara di dalam urusan-urusan bab haji. Artinya di dalamnya mencakup salat, taharah salat, mencakup zakat, mencakup puasa, kemudian haji. Wa syai'in, dan juga mencakup sedikit min ahkamil muamalati, dari hukum-hukum muamalat, praktek muamalat. Orang kan hidup butuh muamalat, butuh bertransaksi dengan orang lain. Bagaimana cara pinjam meminjam, bagaimana cara jual beli, cara pinjam meminjam, cara sewa menyewa, cara menggadaikan, itu semua dibahas di dalam permasalahan-permasalahan ini, permasalahan-permasalahan muamalah. Tentang hukum riba, dengan teriak-teriak riba tapi kagak paham riba apaan, anti riba, kagak paham riba apaan. Ala madhabil Imam Syafi'i, di dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi hukum-hukum yang akan dijelaskan di dalam kitab ini dibangun atas dasar madhab Imam Asy-Syafi'i. Siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir tahun 150. Kemudian meninggal tahun 204. Nah, kenapa dinamakan Imam Syafi'i? Kan namanya Muhammad ibn Idris. Kenapa? Karena ada di dalam moyangnya atau di dalam kakek-kakeknya itu yang bernama Syafi' ibn Sa'ib. Syafi' ibn Sa'ib, yang mana kedua-duanya ini adalah sahabatnya Rasulullah. Nah, atas kemuliaan inilah dinamakan madhabnya dengan madhab Syafi'i. Nisbat kepada kakaknya itu Syafi' ibn Sa'ib, yang merupakan sahabat juga putranya sahabat. Kakeknya yang ketiga, salah. Kakeknya yang
ketiga. Muhammad, namanya kan Muhammad bin Idris ibn Utsman ibn Syafi' ibn Sa'ib. Nah gitu. Jadi kakaknya yang ketiga itu seorang sahabat. Beliau Imam Syafi'i seorang mujtahid mutlak. Summa bayani ma'asil qalbi wal jawarih. Kemudian dijelaskan tentang kewajiban-kewajiban hati dan juga maksiat-maksiat hati. Sebagaimana hati punya kewajiban, juga hati punya maksiat-maksiat. Itu pentingnya noto hati, karena hati adalah pemimpinnya anggota badan. Penting noto hati, ditata hatinya, karena hati adalah pemimpin anggota badan. Dalam hadis dijelaskan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al qalb. Jadi di dalam diri masing-masing orang itu ada mudghah. Ketika hati orang tersebut benar, maka benarlah seluruh gerak-geriknya, seluruh perbuatan anggota badannya. Nggak, tetapi sebaliknya, kalau hatinya rusak udah seluruh anggota badannya, seluruh perbuatan anggota badannya. Itu pentingnya noto hati. Wajiban hati apa aja wajib untuk dilakukan. Maksiat hati apa saja wajib untuk ditinggalkan. Wal jawarih, juga maksiat-maksiat anggota badan. Jawarih jamaknya dari jarihah, anggota badan. Seperti kalisan, seperti lisan. Wa ghairihi, dan lain-lain. Banyak anggota badan manusia. Perut, maksiat perut, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat kemaluan, maksiat kaki. Ada seseorang yang berkata terhadap Sayyidina Umar. Jadi suatu ketika Sayyidina Umar berkata terhadap terhadap Al-Ahnaf namanya. Perkataan Umar bin Al-Khattab. Ya Ahnaf, man kasura dhahikuhu qalla haibatuhu. Jadi orang yang banyak tertawanya itu hilang haibahnya, hilang wibawanya. Wa man aksara min syai'in urifa bihi. Dan orang yang banyak melakukan sesuatu itu akan dikenal dengan hal tersebut. Misalkan orang banyak mabok, banyak minum minuman khamr, dikenalnya apa? Tukang gitu. Orang yang banyak melakukan sesuatu itu pasti dikenal dengan hal tersebut. Nah, makanya kalau mau dikenal harus dengan sesuatu yang baik gitu. Misalkan Malika banyak sedekah, ya berarti dikenalnya tentang tukang apa? Tukang sedekah. Jadi orang paham itu maksudnya? Wa man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Dan orang yang banyak omongnya banyak salahnya. Ya. Jadi orang kalau banyak omong berarti banyak juga dong peluang dia untuk terjatuh dalam kesalahan.
Wa man kasura saqatuhu qalla haya'uhu. Dan orang kalau udah banyak sesuatu yang salah muncul dari dia, maka akan hilang rasa malunya. Orang banyak melakukan kemaksiatan, akan hilang rasa malu yang terpuji dari dirinya. Dan orang yang sedikit merasa malunya akan hilang rasa waroknya, akan hilang rasa kehati-hatian dari dirinya. Dan orang yang hilang waroknya, maka mati hatinya, maka telah mati hatinya. Renungan bagi kita. Terus al-aslu li ba'dil fuqaha'il hadramiyina wa huwa Abdullah ibn Husain ibn Tahir. Nah, al-asl artinya pokok pengambilan kitab Mukhtasar ini, Mukhtasar yang kita pelajari ini adalah li ba'dil fuqaha'il hadramiyina, adalah karangan dari sebagian ahli fiqih dari Hadramaut. Itu kitab Mukhtasar ini diambil dari kitab namanya Kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq, karya faqih atau ahli fiqih dari Hadramaut, wa huwa Abdullah ibn Husain ibn Tahir. Itu nama beliau, Abdullah ibn Husain ibn Tahir, pengarang Sulam Taufiq. Nah, kemudian apa? Tsumma dummina ziyadatin kasiratan. Kemudian setelah diringkas kitab Sulam Taufiq ini, dummina ziyadatin kasirah, ditambah tambahan-tambahan yang banyak, min nafaisil masail, dari permasalahan-permasalahan yang berharga, permasalahan-permasalahan yang berharga. Ma'hadfi ma dzakarahu fit tasawuf, dan dengan menghapus apa yang disebutkan di dalam Sulam Taufiq, apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Husain di dalam permasalahan tasawuf. Bukan artinya pengarang Mukhtasar ini, Syekh Abdullah Al-Harari, tidak suka dengan tasawuf, tidak. Beliau seorang sufi, beliau seorang ahli tasawuf. Tapi apa tujuan beliau menghapus tasawuf dari kitab Sulam Taufiq? Itu karena beliau menginginkan di dalam kitabnya ini hanya mencakup perkara-perkara yang doruri saja. Dan tasawuf bukan termasuk dalam bagian perkara yang doruri. Paham itu? Jadi perkara yang doruri dari ilmu agama, perkara-perkara yang pokok di dalam ilmu agama, dan tasawuf bukan termasuk di dalam hal itu. Wa taghyirin li ba'dil ibarati mimma la yuaddi ila khilafil mawdu'. Kemudian apa? Wa taghyirin, selain menambah, mengurangi, menghapus, juga apa? Beliau merubah sebagian ibarat, sebagian ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Sulam Taufiq dengan ibarat yang lebih jelas, akan tetapi apa? La yuaddi ila khilafil mawdu', tidak bertentangan dengan apa yang dituturkan oleh pengarang kitab asal. Artinya tidak merubah maksud dari kitab asal Sulam Taufiq. Wa qad nadhkuru ma rajjahahu ba'dun minal fuqaha'i syafi'iyyina. Kemudian apa, beliau juga menuturkan apa yang dinilai rajih di dalam kitab ini, apa yang dinilai kuat. Rajjahahu, ada rajih, ada marjuh, begitu kan. Nah, beliau menuturkan di dalam kitab ini perkara-perkara atau pendapat yang lebih kuat, yang
rentetan dalam mazhabnya itu, di dalam mazhab Syafi'i itu lebih kuat pendapatnya. Seperti Bulqini, seperti pendapat Imam Bulqini. Jadi di dalam Sulam Taufik menuturkan atau mengangkat dalam suatu permasalahan dengan pendapat ulama fulan misalkan. Nah, di sini diganti oleh Syekh dengan pendapat yang lebih kuat seperti pendapatnya Imam Al-Bulqini. Li tad'ifi ma fil asli. Nah, tujuannya adalah karena apa yang disebutkan di dalam kitab asal adalah dinilai dhaif. Hingga akhirnya diganti dengan pendapat yang lebih kuat. Fayambaghi inayatuhu bihi liyuqbala amaluhu. Nah, makanya seyogyanya masing-masing dari kita itu memiliki inayah, memiliki perhatian terhadap kitab ini. Memiliki perhatian. Bagaimana caranya adalah dengan mempelajari kitab ini secara talaqi musafahatan, face to face kepada seorang guru. Kemudian setelah dipelajari, dimurojaah, jangan ditutup, dibuka lagi pas ngaji doang. Ya. Pulangnya ke sini di murojaah, apa yang tertinggal ditanya temennya, dihafalin matenya, begitu. Cakep mah. Kemudian diulangi masalah-masalahnya, permasalahan yang ada di dalam kitab ini diulangi sampai benar-benar paham, sampai benar-benar menancap di dalam hatinya. Tentunya itu semua adalah didasari, dilandasi dengan niat yang ikhlas. Itu yang penting mengaji kudu ikhlas. Terus itu kunci sukses seseorang adalah ikhlas. Wis itu kuncinya, sing penting ngaji ikhlas. Ngajine lama Ustad, nyampe jam 11, lanjut, sing penting alhamdulillah. Nah, begitu. Jadi jangan gerutu, ngajine kudu ikhlas. Liyuqbala amaluhu. Kenapa orang harus memberikan perhatian terhadap kitab ini? Tadi belajar pada guru, diulangi permasalahan yang dipelajari, dihafalkan agar menancap di dalam hatinya, gitu kan? Apa? Agar amal yang dikerjakan oleh seseorang itu diterima. Agar amal baik yang dikerjakan oleh masing-masing dari kita diterima oleh Allah. Orang bagaimana mau sholat, orang kalau rukunnya, syarat-syaratnya kagak tahu, ya adalah caranya dengan mempelajari kitab ini diantaranya, agar orang tahu rukun sholat apa aja, perkara yang membatalkan sholat apa aja. Nah itu agar diterima amal solehnya, karena tahu ilmunya. Jadi nuntut ilmu agama mah istilahnya yang diwajibkan itu nggak banyak, cuma berapa lembar, nggak banyak. Tapi kalau seandainya orang paham betul dengan kitab Mukhtasar yang segede gitu, nggak usah gede-gede, itu isinya berkah. Amal sedikit, amal kebaikan seseorang yang sedikit ketika dikerjakan di atas dasar ilmu itu lebih afdol, lebih bagus ketimbang amal yang banyak tapi dikerjakan di atas dasar kebodohan. Paham itu? Amal sedikit yang dikerjakan dengan ilmu itu lebih bagus, lebih afdol ketimbang amal yang banyak akan tetapi dikerjakan di atas dasar kebodohan. Nah, pentingnya menuntut ilmu agama yang pokok terutama adalah itu.
asmainahu Mukhtasara Abdillahil Harari Al-Kafila bi'ilmiddin ad-daruri. Nah, maka kita namakan kitab ini dengan Mukhtasar Abdillah Al-Harari Al-Kafila, yang mencakup bi'ilmiddin ad-daruri, ilmu agama yang pokok. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita cukup sampai di sini. Udah, berdoa. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi makin wafaqi ala